Baiklah, anak-anak, kita lanjutkan. Sekarang kita pada turunan fungsi trigonometri, berada di bab 3 ya. Berada di bab 3. Sudah Bapak rangkumkan di sini fungsi trigonometrinya, yaitu untuk fx sama dengan sin x, maka f sin x sama dengan cos x. Artinya kalau fungsinya adalah sin x, maka turunannya adalah cos x. Berikutnya, fx sama dengan cos x, maka f aksen x sama dengan min sin x. Nah, kalau fungsi cos x berarti turunannya adalah minus sinus x. Berikutnya, fx sama dengan tangen x, maka f aksen x sama dengan sekant kuadrat x. Fx sama dengan kotangen x, maka f aksen x sama dengan negatif kosekant kuadrat x. Ya, negatif kosekant kuadrat x. Berikutnya, fx sama dengan sekant x, maka f aksen x sama dengan sekant x kali tangen x. Ingat ya, turunan dari sekant x adalah sekant x kali tangen x. Kemudian jika fx-nya sama dengan kosekant x, maka turunannya adalah negatif kosekant x dikali kotangen x. Oke. Yang pertama, ini dulu kita lihat perubahannya. Sinus cos ke negatif sinus. Tangen ke sekant kuadrat, kotangen ke negatif sekant kosekant kuadrat. Sekant ke sekant x tangen x, kemudian kosekant ke negatif kosekant x tangen x. Ini nanti hal yang utama untuk kita pakai dalam pembahasan soal. Nah, tapi soal yang muncul nanti tidak langsung sesederhana ini. Nah, di bawah sudah ada beberapa contohnya. Tentukan turunan fungsi berikut. Ya, yang pertama, fx sama dengan sin 2x. Nah, di sini kan ada rumus dasarnya. Kalau sin turunannya ke cos. Bagaimana kalau dia sin 2x? Oke, bagaimana kalau dia sin 2x? Maka turunannya adalah f aksen x sama dengan angka 2 ini kita anggap sebagai derajat. Kita pindahkan atau kita kalikan ke depan, sehingga dia menjadi 2. Ingat, sin turunannya tadi cos, sehingga dia menjadi 2 cos 2x. Selesai. Fx sama dengan sin 2x, maka turunannya adalah 2 cos 2x. Kemudian yang kedua, fx sama dengan cos 5x, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan, ingat, cos turunannya ke negatif sin, ini ada di atas. Cos turunannya ke negatif sinus. Nah, tapi di sini ada koefisien dari x 5, maka dia menjadi koefisien utama. 5 sin 5x. Tapi ingat, dia negatif, maka kita buatkan negatifnya. Sehingga kalau fx-nya sama dengan cos 5x, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan minus 5 sin 5x. Mudah kan? Ya, sangat mudah. Bagian yang ketiga, fx sama dengan sekant 3x tambah 90. Fx sama dengan sekant 3x tambah 90. Ini ada turunan sekant. Sekant turunannya adalah sekant tan. Ya. Sekant turunannya adalah sekant tan. Kalau di sini x, tinggal tambahkan x. Kalau di sini c, tinggal tambahkan sekant c tangen c. Kalau di sini misalnya dibuatkan 3x tambah 90, ya tinggal tambahkan saja sini 3x tambah 90, 3x tambah 90. Baik, kita buat. Maka f aksen x-nya sama dengan sekant tadi turunannya sekant tangen. Nah, koefisien dari x kalikan ke depan, sehingga dia menjadi
ya. Sekan ini tetap tulis 3x tambah 90 kali tangen 3x tambah 90. Jelas ya? Sama ya. 3x tambah 90, 3x tambah 90, 3x tambah 90. Berikutnya bagian yang keempat. Fx-nya sama dengan tangen 30 kurang 3x. Maka turunannya apa? F aksen X sama dengan tangen turunannya adalah sekan kuadrat X. Tangen turunannya adalah sekan kuadrat X. Nah, kalau dia tangen 5x, ya udah sekan kuadrat 5x. Tapi ingat koefisien dari X kalikan menjadi koefisien utama. Di sini koefisien dari X adalah minus 3, bukan 30 ya. Koefisien dari X adalah minus 3. Sehingga dia menjadi minus 3 kali sekan kuadrat 30 kurang 3x. Nah, itu dia. Kan sekan kuadrat. Masalah isi dari sudutnya seperti ini dia. Nah, kita buatkan satu contoh lagi bagian E. Fx sama dengan, anggap sajalah yang mau kita cari adalah turunan dari kotangen 5x. Kira-kira apa hasilnya? F aksen X sama dengan kotangen turunannya negatif kosekan kuadrat. Maka ini menjadi negatif, ingat koefisien dari X 5 kosekan kuadrat tetap dia 5. Nah, sekian untuk pembahasan mengenai turunan dasar fungsi trigonometri ya. Nanti akan kita lanjut di tahap berikutnya.